Umi memeluk Aisyah, bergantian dengan Siti yang memeluk adiknya erat saat keduanya berpamitan. Aisyah meminta Umi dan kakaknya agar pulang saja ke pondok. Karena keadaannya juga kini sudah lebih baik. Aisyah pikir jika Umi sebaiknya mengurus Abah yang juga masih perlu diperhatikan kondisi kesehatannya. Selain itu Aisyah tahu jika Siti juga harus segera mengurus perceraiannya ke pengadilan agama. Siti yang bersikeras untuk bercerai ingin segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia ingin segera membereskan semuanya walaupun dia tahu jika proses perceraian nantinya tidaklah mudah mengingat suaminya yang juga bersikeras tidak akan menceraikannya. Aku akan selalu mendukung apapun keputusan kakak. Ucap Aisyah memandang kakaknya dengan penuh kasih sayang. Siti tersenyum. Dia kembali memeluk adiknya erat. Kamu juga cepat sembuh, Dik. Kehidupan baru sudah menunggumu. Setelah ini kamu akan menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Akhirnya Umi dan Siti kembali pulang. Hal lain yang membuat Umi tenang meninggalkan putrinya adalah karena ada besannya. Dia tahu jika mertua putrinya itu akan menjaga Aisyah dengan baik. Titip anak saya, ucap Umi pada Nurma. Besannya sambil berpamitan. Tentu saja, ibu menjawab jika Aisyah kini adalah putrinya. Dia pasti akan merawat dan menjaganya seperti putri kandungnya sendiri. Sepeninggal ibunya Aisyah kini ditemani oleh kedua mertuanya. Ibu senang Abah menerima Alfian kembali. Ucap ibu dengan lega. Aisyah tersenyum. Ibu harap kejadian kemarin bisa dijadikan pelajaran bagi suamimu. Jangan sampai dia menyakiti dan menyia-nyiakanmu lagi. Iya ibu, selalu ada pelajaran di balik kejadian. Aku tak menganggap masalah sebagai musibah karena selalu ada hikmahnya. Malam hari, Alfian yang baru saja melakukan operasi panjang segera berjalan menuju ruangan istrinya. Dia yang semenjak tadi sore berada di ruang operasi berjalan terburu-buru untuk menemui istrinya. Dia membuka pintu, mendapati istrinya tengah duduk di atas ranjang seorang diri. Mana ibu dan ayah? Tanyanya heran sambil menghampiri sang istri. Aku menyuruh mereka untuk pulang. Aku lihat kondisi kesehatan ayah juga sedang tidak baik. Jadi aku memaksa Elbu untuk membawa ayah istirahat di apartemen. Alfian mengangguk sambil duduk di samping istrinya. Bagaimana keadaanmu? Baik, jawab Aisyah sambil melihat wajah sang suami. Nampak sangat letih dan lelah. Bagaimana operasinya? Alhamdulillah lancar, jawab Alfian sambil memeriksa infus dan bertanya berbagai macam hal mengenai kondisi istrinya pasca operasi. Katakan jika kamu merasa kesakitan aku akan. Alfian menghentikan perkataannya karena Aisyah yang tiba-tiba memegang tangannya. Aku baik-baik saja. Aisyah menatap suaminya. Alfian yang kaget tiba-tiba tersenyum kecil melihat tangan Aisyah memegang tangannya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku tahu kamu sangat lelah. Ucap Aisyah lagi dengan lembut. Alfian menggelengkan kepalanya. Dia lalu memegang erat tangan istrinya. Tadinya aku memang lelah. Tapi sekarang tidak lagi. Alfian mencium tangan Aisyah. Aisyah yang malu, langsung menarik tangannya dari sang suami. Alfian tersenyum. Buka kadarmu. Aku tidak bisa melihat wajahmu yang pasti sedang kemerah-merahan. Alfian menggoda Aisyah. Aisyah tersenyum malu sambil menundukkan kepalanya. Alfian terus menatap istrinya penuh cinta. Aisyah mengangkat wajahnya, melihat suaminya. Kapan kira-kira aku bisa pulang? Mungkin lusa. Tapi itu semua tergantung kondisimu. Kamu harus dirawat lebih lama karena infeksi dari usus buntu yang sudah pecah. Aisyah mengangguk. Maafkan aku. Alfian tiba-tiba kembali memegang tangan Aisyah lagi. Aisyah kaget. Dia menatap wajah suaminya. Pasti rasanya sakit sekali. Alfian terlihat merasa bersalah. Yang terjadi padamu sekarang adalah salahku. Rasa sakit yang aku buat padamu teramat dalam hingga sepertinya rasa sakit penyakitmu tidak kamu rasakan lagi. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan terbaik. Aisyah tersenyum. Isa tidak bisa tidur.
Sedari tadi dia hanya melihat kepala sang suami yang tidur sambil duduk. Menelungkupkan kepala di sampingnya, dia perlahan mengangkat tangannya. Dengan perlahan juga dia mengelus kepala suaminya. Aisyah terus melakukannya, berharap jika itu akan semakin membuatnya terlelap dalam tidurnya. Dia tahu jika kelelahan membuat suaminya tertidur di sampingnya. Aisyah berniat menghentikan usapannya mengangkat tangannya dari kepala sang suami. Namun tiba-tiba tangan Alfian menahannya. Menyimpan kembali tangan Aisyah di kepalanya. Jangan berhenti, ucap Alfian pelan masih dengan sambil menelungkup. Aku kira kamu tidur. Maaf jika aku membangunkanmu, ucap Aisyah lagi. Alfian mengangkat kepalanya. Kembali duduk dengan tegap sambil menatap wajah istrinya yang polos tanpa cadar menghalanginya. Bagaimana aku bisa tidur jika istriku belum tidur? Aku belum mengantuk. Aku akan memberikanmu obat tidur. Begadang tidak baik untukmu sekarang. Alfian beranjak dari duduknya. Tidak perlu. Aku akan tidur sekarang. Baiklah. Alfian kembali duduk. Tidurlah. Ucapnya lagi dengan lembut sambil mengusap kepala istrinya perlahan. Sebaiknya kamu juga tidur. Lia, setelah kamu tidur, aku juga pasti akan tidur. Keesokan harinya, setelah menyuapi istrinya makan, Alfian berpamitan karena harus memeriksa beberapa pasiennya. Dia pergi meninggalkan Aisyah setelah memastikan jika ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Aisyah yang sendirian tampak sibuk berbicara melalui telepon dengan Umi dan Abah yang menanyakan keadaannya. Aisyah tampak menyudahi pembicaraannya. Dia menyimpan ponselnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah kaget melihat orang yang masuk ke dalam ruangannya. Anita berjalan menghampirinya sambil tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Tanya Anita sambil duduk di sampingnya. Baik, terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Anita melihat Aisyah. Ya, katakanlah. Aku ingin minta maaf. Aisyah kaget. Untuk apa? Semua kesalahanku padamu, suamimu dan keluargamu. Anita menunduk. Aisyah melihat Anita dengan heran. Kali ini Anita terlihat tak seperti biasanya yang selalu sinis dan arogan. Aku menyadari jika sulit bagiku untuk menggapai Alfian kembali. Dia sudah menjadi milikmu seutuhnya. Tak mungkin lagi kembali padaku. Anita berkata dengan sungguh-sungguh. Aisyah juga melihat dengan jelas kesungguhan dari perkataan Anita. Dan itu membuatnya sedikit bersimpati. Aku sadar. Segala upaya yang kulakukan untuk membuat Alfian kembali padaku malah membuatnya semakin menjauhiku. Aku juga baru sadar jika Alfian memang bukan jodohku. Dia bukan untukku. Aisyah menatap Anita lekat. Jodoh itu rahasia Allah. Sekuat apapun kita menginginkannya. Selama apapun kita menunggunya. Sekeras apapun kita bersabar. Sejujur apapun kita menerima dia. Jika Allah tak menulis jodoh kita adalah dengannya, maka kita tak akan bersamanya. Allah lepaskan sesuatu dari genggamanmu. Karena Allah tahu jika itu bukan terbaik untukmu. Namun ingatlah sesuatu yang hilang darimu tidak lain karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Berpikir positiflah dan terima takdirnya dengan keikhlasan. Karena tulang rusuk dan pemiliknya tidak akan pernah tertukar dan akan bertemu pada saatnya.